Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah linukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-17 dari bulan Dzulqa'dah di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang kedua dari bab yang kedua di dalam Kitabul Haji, terkait dengan wajibatul hajj, wajib haji. Silakan dibaca al-mas'alah ats-tsaniyah. Bismillah. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu wajibatul hajj. Al-awwal al-ihramu minal miqatul mu'tabiri lahu syar'an. الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته وقال خذ عني مناسككم خذوا عني وقال خذوا عني مناسككم. الثالث المبيت بمزدلفة lailatan nahar ila muntasafil laili in wafaha qablihi li fa'lihi sallallahu alaihi wa in wafaha qablahu li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika al-rabi'u al-mabitu bimanni liyali ayyamut tasyriqi Al-mabitu bimina layali ayyamit tasyriqi. Al-mabitu bimina layali ayyamit tasyriqi. Al-khamisu ramyul jamarati murattaban. As-sadisu al-halaqu awit taksiru
al-halaqu aw at-taqsiru liqaulihi ta'ala muhalliqina ru'usakum wa muqassirin wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalik. As-sabi'u tawaful wada'i li ghairil haidi wan nufasa'i li hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amaran nas an yakuna umiran nasu an yakuna akhira ahduhum bil baiti illa annahu khufifa anil mar'atil haidi faman taraka wajiban min hadhil wajibati amidan aw nasiyan jabarahu bidamin wa sahhin wa sahha hajjuhu jabarahu bidamin wa sahhu hajjuhu lima sabata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Baik, cukup. Nah, jazakallahu khairan. Baik, al-mas'alatu tsaniyatu wajibatul haji. Wajib haji. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang rukun-rukun haji. Ya. Tentang rukun-rukun haji. Ada 4 hal yang menjadi rukun ibadah haji. Yang pertama adalah al-ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang kedua adalah tawaf az-ziyarah atau tawaful ifadah. Ya. Kemudian yang keempat adalah as-sa'yu, sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini 4 amalan yang termasuk ke dalam rukun-rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, kalau seandainya ada 1 dari 4 rukun ini yang ditinggalkan, maka tidak sah haji seseorang. Ya. Poin yang kedua yang kita bahas adalah tentang wajib-wajib haji. Ya, tentang wajib-wajib haji. Yang membedakan antara rukun dengan wajib. Kalau wajib haji, ya seseorang meninggalkan salah satu wajib haji, maka masih bisa ditambal dengan membayar dam. Ya, bayar dam. Tapi kalau rukun nggak bisa. Ya, kalau ditinggalkan maka nggak cukup dengan bayar dam. Ya, sama seperti masalah salat, ikhwan. Ya, yang membedakan antara rukun dengan wajib salat. Kalau rukun nggak bisa ditinggalkan dan nggak bisa ditambal. Ya, beda dengan wajib-wajib salat. Kalau seseorang meninggalkan salah satu wajib salat, ya karena faktor lupa atau ketidaksengajaan, maka bisa ditambal dengan apa? Dengan sujud sahwi. Nah, ini bedanya. Ya, kalau wajib salat ditambal dengan sujud sahwi. Kalau wajib haji ditambal dengan apa? Dengan dam. Ya, bayar fidyah. Ya. Berupa menyembelih seekor kambing, ya, untuk orang fakir miskin di kota Mekah. Tapi kalau rukun nggak bisa ditinggalkan, ya nggak cukup diganti dengan dam. Ini poinnya yang membedakan antara rukun haji dengan wajib-wajib haji. Kata penulis, di antara hal yang termasuk ke dalam wajib-wajib haji, al-wajib al-awwal yang pertama adalah al-ihram minal miqat al-mu'tabar lahu syar'an.
yakni melakukan ihram di miqat, ini wajib. Ya. Melakukan ihram di miqat. Ya. Yang telah ditetapkan oleh syariat dan telah kita bahas, ya, miqat makaniyah. Yang berkaitan dengan tempat ibadah haji atau tempat seorang jemaah haji, ya, melakukan ihram. Ada berapa miqat? Ada 5 miqat. Ya, ada Dzul Hulaifah untuk penduduk kota Madinah. Ya, dan yang lewat dari kota Madinah. Ada Al-Juhfah untuk penduduk Syam, Mesir, Maroko, ya, dan sekitarnya. Ada Yalamlam untuk penduduk Yaman dan yang lewat dari daerah Yaman. Ada Qarnul Manazil untuk timur kota Mekah, ya, meliputi daerah Riyadh atau sekitarnya. Dan ada Dzatu Irq, miqatnya penduduk Irak atau yang datang dari arah Iran. Ini 5 tempat yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, sebagai tempat permulaan ihram bagi jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji. Maka tidak boleh melewati tempat tersebut kecuali dalam kondisi berihram. Dalam kondisi berihram, ya. Maka berihram dari miqat ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Kemudian wajib yang kedua, di antara wajib-wajib haji, kata penulis, al-wuquf bi Arafata ilal lail. Al-wuqufu bi Arafata ilal lail. Yakni wukuf di Arafah sampai malam hari. yakni sampai terbenamnya matahari. Ya, karena dengan terbenamnya matahari itu menandakan masuknya awal waktu apa? Malam. Ya, awal waktu malam. Al-wuqufu bi Arafata ila laili man ataha naharan. Di antara wajib haji adalah wukuf di Arafah bagi orang yang mendatangi Arafah di siang hari. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa ila al-ghurub. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari, sampai masuk waktu maghrib. Kama sayati fi sifati hajjatihi, sebagaimana akan datang penjelasannya ya ketika kita membahas tentang tata cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi yang mulia, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ini contoh apa yang aku lakukan, contoh apa yang aku ucapkan, ya, apa yang aku lakukan dalam melaksanakan ibadah haji, maka ikuti. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku, kata Nabi, tata cara ya manasik haji kalian. Kemudian wajib yang ketiga di antara wajib-wajib haji, yang ketiga adalah al-mabit bi Muzdalifah lailatan nahri ila muntasafil lail in wafaha qablahu. Di antara wajib haji adalah bermabit, yakni bermalam di Muzdalifah lailatan nahri, pada malam Idul Adha, yakni di malam ke-10, ya, setelah selesai wukuf di Arafah sampai maghrib, kemudian jemaah bertolak dari Arafah ke Muzdalifah untuk mabit, ya, satu malam di Muzdalifah, ya, ila muntasafil lail, minimal sampai pertengahan malam, ya. Ketika seseorang sampai sebelum pertengahan malam, maka
Ya, di antara wajib haji adalah seseorang mabit di Muzdalifah sampai muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Ya, yang afdal sampai subuh. Ya, yang afdal sampai subuh. Tapi paling tidak sampai pertengahan malam dia bermalam di Muzdalifah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan dalam tata cara hajinya Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan, ya, di antara perbuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ketika Nabi berhaji, Nabi bermalam di Muzdalifah di malam ke-10 Dzulhijjah. Ya, di malam ke-10 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, di antara wajib-wajib haji, yang keempat adalah al-mabit bi Mina layaliya ayyamit tasyriqi. yakni bermalam di Mina, bermalam di daerah Mina di malam-malam tasyriq, di malam-malam tasyriq. Malam-malam tasyriq ada berapa malam? Ada 3 malam, ya. Malam ke-11, malam ke-12, terakhir malam ke-13, ya. Malam ke-11 Dzulhijjah, malam ke-12 Dzulhijjah, dan malam ke-13 Dzulhijjah. Ini yang disebut dengan malam-malam tasyriq. Ya, maka para jamaah haji wajib untuk bermalam di Mina di malam-malam tersebut. Ya. Dan jamaah haji ada 2 pilihan. Imma dia mengambil nafar awal, imma dia mengambil nafar thani. Kalau dia mau yani segera meninggalkan Mina, maka minimal dia bermalam 2 malam. Malam ke-11, malam ke-12. Dengan catatan sebelum terbenam matahari di tanggal 12 dia sudah meninggalkan kota Mekah. Sudah meninggalkan Mina. Ya. Tapi kalau matahari terbenam dia masih di Mina, masih di Mekah, maka dia harus sempurnakan dengan malam yang ke-13-nya. Ya. Dengan malam ke-13. Maka bermalam di Mina di hari-hari tasyriq itu termasuk ke dalam wajib-wajib haji. Karena ini salah satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kelima di antara wajib haji, kata penulis, adalah ramyul jamarati murattaban. Yani melakukan ramyul jamarat atau lempar jumrah. Ya, orang kita bilang lempar jumrah. Ya. Secara berurutan, murattab. Secara berurutan. Ya, dan secara keseluruhan lontar jumroh itu berlaku pada 4 hari. Secara keseluruhan, ya, lontar jumroh atau lempar jumroh itu berlaku selama 4 hari. Hari ke-10 Dzulhijjah, hari ke-11 Dzulhijjah, hari ke-12 Dzulhijjah, dan hari ke-13 Dzulhijjah. Ya, atau Yaumun Nahar, Idul Adha, dan 3 hari tasyriq. 3 hari tasyriq. Ya. Adapun lontar jumroh di tanggal 10 Dzulhijjah, berapa kali jamaah haji lontar jumroh? 1 kali. Ya. Hanya lontar jumroh Aqabah. Ya. Ini lempar jumroh di tanggal 10. Hanya sebanyak sekali. Dengan melemparkan ya 7 kerikil atau 7 batu kecil ke Jamratul Aqabah. Ini jumrah yang ketiga. Karena jumrah itu ada 3. Ada sughra, ada wusta, ada kubra atau aqabah. Ya, ada sughra, jumrah sughra, ada jumrah wusta, pertengahan, ada jumrah kubra. Ya, jumrah kubra inilah yang disebut dengan jumrah al-aqabah. Ya, yang posisinya paling dekat ke Masjidil Haram.
Ya. Maka di tanggal ke-10 jamaah haji ya melempar jumrah khusus untuk Jamratul Aqabah. Ya, di mana ketika dia mabit di Muzdalifah dia bawa kerikil. Ya, untuk kemudian dia lempar jumrah di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya sebanyak 7 kerikil. Adapun di tanggal 11, 12 dan 13 maka jamaah haji melempar jumrah sebanyak 3 kali. Jumrah sughra, jumrah wusta dan jumrah aqabah. Ya. Sehingga kalau di total jumlah kerikil yang dibutuhkan jamaah haji untuk lempar jumrah berapa totalnya jamaah? Totalnya berapa? Hah? Berapa totalnya? 28. Berapa totalnya? 4 hari ini jemaah haji butuh berapa kerikil? Hah? Berapa? 140. 147. Ada yang bilang 28, ada yang bilang 84, 187. Nah, ini ada khilaf. Ya. Ada khilaf di antara jamaah Thariqul Huda. Bukan khilaf ulama ini ya. Ini khilaf jamaah. Ya. Total keseluruhan jumlah kerikil yang dilempar oleh jamaah haji itu ada 70 kerikil. Ada 70 kerikil yang dilempar jamaah haji dalam proses ibadah haji mereka. 7 kerikil di tanggal 10, 21 di tanggal 11, 21 di tanggal 12 dan 21 di tanggal 13. Ingat, satu jumrah itu 7 kerikil. Ya, jumrah sughra 7 kerikil dilempar. Jumrah wusta sekali yaitu 7 kerikil. Ya, satu hari 7 kerikil dilempar. Demikian pula jumrah kubra atau aqabah. Satu hari 7 kerikil dia lempar. Sehingga kalau di total jumlahnya ada berapa? 70 kerikil. Ya, 7 kerikil dia lempar di tanggal ke-10 Dzulhijjah, yakni jumrah aqabah. Hanya jumrah aqabah. Tanggal 10 yang ya dia lempar hanya jumrah aqabah. Sedangkan di 3 hari tasyrik dia melempar 21 kerikil. Sughra 7, wusta 7, kubra atau aqabah 7. Totalnya 21. Ya. Jadi hari-hari tasyrik, 3 hari tasyrik totalnya berarti 63. 63 ditambah tanggal 10 7 berarti totalnya berapa? 70. Nah, ini pendapat yang benar. Ya. Ya, sebelumnya pendapatnya apa? Ya, enggak tepat. Enggak apa-apa tapi ya mustahid kalau salah istihadnya dapat berapa dosa? Dapat 1 pahala. Kalau beneran mustahid ya. Ya, tapi kalau mustahidnya jadi-jadian enggak dapat pahala. Iya. Ala kulli hal, ya ada 70 kerikil yang dilempar oleh jamaah haji ya dalam proses ibadah haji. Totalnya semua secara keseluruhan ada 70 kerikil. Ya, wallahu a'lam. Bayangkan jamaah kalau seandainya ada 3 juta jamaah, berapa kerikil yang dibutuhkan itu? Ya. 70 kali 3 juta. Berapa itu? Nah, khilaf lagi nanti hasilnya. Sudah, ya nggak usah dibahas. Nanti bikin khilaf di antara antum. Ya. Kalau ngitung kerikil agak sulit memang, tapi kalau dikasih rupiah cepat ngitungnya biasanya. Ya. Baik, kemudian yang keenam di antara wajib-wajib haji, yang keenam kata penulis al-halqu awit taksir. Jadi menggunduli ya rambut kepala. Awit taksir atau memendekkan.
ya, menggunduli al-halqu, menggundul rambut kepala, awit taksir atau memendekkan. Ini untuk jamaah laki-laki. Ya, untuk jamaah laki-laki. Adapun jamaah wanita, maka sunnahnya adalah mengambil satu ruas jari dari ujung rambutnya. Ya, enggak digundul. Ya. Atau dipendekkan sependeknya, tidak. Tapi cukup diambil satu ruas jari dari ya ujung rambutnya. Ya, ini bagi jamaah wanita. Adapun sunnah al-halqu, menggundul kepala, ya, atau taksir, memendekkan, itu bagi jamaah laki-laki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath ayat yang ke-27, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, yang menggunduli rambut-rambut kepala kalian atau memendekkannya, ya. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan perbuatan Nabi ketika Nabi berhaji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggundul rambut beliau. Wa amrihi bidzalik, dan juga perintah Nabi kepada para sahabat untuk ya menggundul atau memendekkan rambut-rambut mereka. Yang terbaik ya adalah menggundul, ya, mencukur habis, ya, menggundul habis rambut kepala, ini yang paling afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 3 kali bagi jamaah yang mencukur habis rambutnya. Sedangkan jemaah yang hanya memendekkan rambutnya tanpa dia ya cukur habis, Nabi doakan sekali. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma arhamil muhalliqin wal muqassirin. Kata Nabi yang mulia, ya Allah, rahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya Allah, rahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Nabi doakan 3 kali, kemudian yang keempat Nabi sebutkan wal muqassirin, dan orang yang memendekkan rambutnya juga engkau rahmati. Maka yang paling afdal ya bagi jemaah haji adalah dengan mencukur habis ya rambutnya. Ya, wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, di antara wajib-wajib haji, kata penulis, tawaful wada' li ghairil haid wan nufasa. Wajib yang ke-7 adalah melakukan tawaf wada'. Melakukan tawaf wada', yakni tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Ya, sebelum pulang ke tanah air, maka diperintahkan ya untuk melakukan tawaf wada'. Ya, sebelum meninggalkan kota Mekah, maka jamaah haji diperintahkan untuk tawaf wada', ini tawaf perpisahan. Li ghairil haid wan nufasa, untuk selain wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas. Ya, yang diperintahkan untuk tawaf wada' adalah jamaah haji ya selain dari wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas. Li hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Abdullah bin Abbas, umiran nasu, manusia diperintahkan, ini para sahabat diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ilnya jelas. Meskipun tidak disebutkan tapi jelas fa'ilnya, amirnya jelas. Yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, manusia, ini para sahabat diperintahkan an yakuna akhiru ahdihim bil bait, agar menjadikan amalan terakhirnya di kota Mekah adalah tawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Para sahabat dahulu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan terakhir yang dia lakukan di kota Mekah adalah tawaf ya di sekitar Ka'bah. Tawaf sebanyak 7 putaran sebelum meninggalkan kota Mekah. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Hanya saja wanita yang haid diberikan keringanan.
Ya, boleh untuk tidak tawaf wada ketika dia dalam kondisi haid. Karena memang wanita haid ya tidak boleh tawaf. Karena ya syarat atau di antara syarat tawaf adalah dalam kondisi di atas taharah, sedangkan wanita haid ya tidak dalam kondisi ya suci karena haidnya. Kata penulis, faman taraka wajiban min hadhil wajibat amidan aw nasiyan, maka barang siapa yang meninggalkan salah satu dari wajib-wajib haji di atas, baik secara sengaja ataupun karena faktor lupa, jabarahu bidamin, maka dia menambalnya dengan membayarkan dam, membayar fidyah. Wa sahha hajjuhu, dan hajinya sahih. Ya, hajinya sah. Kalau dia tambal, ya, ketika dia meninggalkan salah satu wajib haji dia tambal dengan dam, dengan bayar fidyah, maka hajinya sahih. Lima thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang terlupakan dari salah satu nusuk, ya, kewajiban hajinya, atau dia tinggalkan secara sengaja, falyuriq daman, maka hendaknya dia yakni menyembelih seekor kambing, ya, menyembelih ya seekor kambing. Ini mengalirkan darah di kota Mekah, yakni dengan apa? Membayar dam, ya, sebagai kafarah dari apa yang dia lakukan. Kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir di kota Mekah. Wallahu a'lam. Terus dibaca berikutnya. Wa ma siwa ma dzakara minal a'mali, ma dzukira minal a'mali, ma dzukira minal a'mali fahuwa sunnatun, fahuwa sunnah, wa min ahammi hadhihi sunani al-awwal al-ightisalu lil ihrami wat tatayyibi wa labisa thawbin wa lubsu thawbaini abyadaini. Asani taqlimul adhafiri wa akhadha sya'ril 'anati wal ibti wa qassu syaribi wa ma yulzamu akhadahu wa ma yalzamu akhdahu. Asalis tawaful qudumi lil mufridi wal qarini. Ar-rabi'u ar-ramalu fi salasatil ashwatil ula min tawafil qudumi. Al-khamisu al-ittiba'u fi tawafil qudumi wa huwa an yaj'ala wasatar ridai tahta atiqihi al-aymani wa tarafaihi ala atiqihi al-aysari. As-sadisu al-mabitu bimina lailatun arafata. As-sabi'u at-talbiyatu min hin al-ihrami ila rami jamratil aqabati. As-saminu al-jam'u bainal maghribi wal isya'i bi Muzdalifati taqdiman.
At-tasi'u al-wuqufu bi Musdalifati 'indal masy'aril harami minal fajri ila syuruqi in tayassara wa illa fa Musdalifatu kulluha mauqifun. Baik, syukur. Kata penulis, wa ma siwa ma dzukira minal a'mal fahuwa sunnah. Selain yang telah kita sebutkan dari rukun-rukun haji dan juga wajib-wajib haji, maka hukumnya sunnah. Ya, amalan-amalan haji selain dari 11 poin yang kita sebutkan, 4 rukun dan 7 wajib. Ya, selain dari 11 hal tersebut, maka hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kata penulis, wa min ahammi hadhihi sunan, dan di antara sunnah-sunnah haji yang paling penting, al-ula, yang pertama adalah al-ightisal lil ihrami wat tatayyub wa lubsu thawbaini abyadaini. Mandi, ya, untuk berihram. Ini hukumnya sunnah. Ya, sebelum ihram mandi. Ya. Kemudian menggunakan wewangian di badan. Ya, ketika kita hendak mengambil ihram, ketika mau sampai di miqat atau ketika sampai di miqat. Ya. Sebelum kita berihram, maka sunnahnya mandi sebelumnya. Kemudian memakai wewangian di badan kita. Ini bagi laki-laki, ya. Walubsu thawbaini abyadaini, dan mengenakan 2 kain ihram yang berwarna putih. Ini hukumnya sunnah. Mengenakan 2 kain ihram, 2 helai kain ihram atau 2 lembar kain ihram yang berwarna putih. Hukumnya sunnah. Ats-tsaniyah, sunnah yang kedua di antara sunnah-sunnah haji adalah taqlimul adhafir wa akhdhu sya'ril 'anah wal ibti wa qassus syaribi wa ma yalzamu akhdhuhu, memotong kuku, ya, membersihkan bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, merapihkan kumis, ya. Ini juga termasuk sunnah-sunnah, ya, dalam ibadah haji. Sebelum seseorang ihram, maka sunnahnya, ya, dia bersih-bersih badannya, ya, kukunya dipendekkan dulu, ya, kemudian bulu kemaluan dibersihkan, kemudian kumis dirapihkan, ya, bulu ketiak dibersihkan. Ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, ats-tsalitsah tawaful qudum, melakukan tawaf qudum, ya, tawaf kedatangan. Tawaf al-qudum, yakni tawaf kedatangan. Lil mufridi wal qarin, bagi jemaah haji yang niatnya adalah haji ifrad atau haji qiran, ya, maka disunnahkan untuk tawaf qudum ketika pertama kali sampai di kota Mekah, ya. Adapun jamaah haji yang hajinya haji tamattu, maka cukup dengan tawaf umroh, ya, sudah mencukupi. Karena haji tamattu, ya, ketika pertama kali datang berumroh, ya, maka tawaf haji tamattu, ya, cukup ketika dia melaksanakan umroh. Tapi bagi yang hajinya haji ifrad atau haji qiran, maka disunahkan untuk apa? Tawaf qudum. Ya, karena tawaf qudum ini kata para ulama, ya, sebagaimana tahiyatul masjid ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Ya, sedangkan ketika seseorang masuk ke dalam Mekah, ya, ke kota Mekah, maka sunnahnya tawaf. Ya, sunnahnya tawaf. Maka jemaah haji yang dia niatnya haji ifrad atau haji qiran, disunnahkan untuk tawaf qudum ketika pertama kali sampai di kota Mekah. Ya, adapun bagi jemaah haji tamattu, dan kebanyakan, ya, jemaah Indonesia ketika berhaji rata-rata hajinya haji tamattu, maka tawaf qudumnya dicukupkan dengan tawaf ketika dia umrah. Enggak harus apa tawaf qudum sendiri, tapi dicukupkan dengan tawaf umrah yang dia laksanakan. Kemudian yang keempat di antara sunnah-sunnah haji kata penulis, ar-ramal fi thalathatil ashwatil ula
min tawafil qudum, melakukan ramal. Ramal itu yakni berjalan cepat. Ya, berjalan cepat. Ya, dengan langkah yang pendek. Di 3 putaran pertama tawaf qudum. Ini hukumnya sunnah. Melakukan ramal, ya berjalan cepat di 3 putaran pertama tawaf, ya, pada saat melaksanakan tawaf qudum. Ini hukumnya sunnah. Ya. Selebihnya di 4 putaran terakhir maka jalan seperti biasa. Yang disunahkan berjalan cepat itu hanya yakni di 3 putaran pertama. Ya, itu pun hanya berlaku antara Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad maka jalan seperti biasa. Ya. Selebihnya di 4 putaran terakhir maka berjalan seperti biasa. Wallahu a'lam. Tapi silakan datang dulu. Silakan kita lanjutkan sedikit lagi dari pembahasan tentang sunnah-sunnah haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Para jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita rampungkan pembahasan tentang sunnah-sunnah haji. Kata penulis al-khamisah, yang kelima di antara sunnah-sunnah haji adalah al-ittiba' fi tawafil qudum, melakukan ittiba' di saat pelaksanaan tawaf qudum. Apa itu ittiba'? Wa huwa an yaj'al wasatar rida tahta atiqihil ayman wa tarafaihi ala atiqihil aisar. Ya, ittiba artinya seseorang memposisikan kain ihramnya, ya, pertengahan kain ihram, ya, dia posisikan di bawah ketiak kanannya, ya, di bawah ketiak kanannya. Artinya pundak kanannya terbuka, pundak kanannya terbuka. Sedangkan kedua sisinya dia tutupkan ke pundak kirinya. Ini namanya posisi ittiba. Ya, posisi ittiba. Menjadikan ya tengah atau tengah kain ihram kita di bawah ketiak lengan kanan kita sehingga posisi pundak kanan terbuka. Ya. Kemudian kedua ujung kain tersebut diletakkan di atas pundak kiri. Ini namanya posisi ittiba. Ya, ini namanya posisi ittiba. Ada gambaran jemaah? Ya, insyaallah gampang. Ya, apalagi yang sudah pernah umrah, ya insyaallah mudah untuk ya ini menggambarkan posisi ittiba ini. Nah, ini sunnah hanya berlaku untuk tawaf qudum atau tawaf umrah. Ya, sunnah ittiba ini hanya berlaku untuk tawaf qudum atau tawaf umrah. Ya, hanya berlaku pada saat tawaf. Selesai tawaf maka posisikan kain kita kembali menutup kedua pundak kita. Ya, sebagian yakni jamaah, ya, sebelum tawaf, ya kemudian sampai ya selesai sa'i, ya terkadang masih apa? Ittiba posisinya. Maka ini keliru. Khilafus sunnah. Yang disunahkan ittiba itu hanya ketika seseorang melakukan tawaf. Ketika dia tawaf umrah atau tawaf qudum, ya maka posisikan ittiba. Itu pun hanya berlaku ketika tawaf. Ya, selesai tawaf ketika dia hendak salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, maka posisikannya normal lagi. Ya, dengan menutup kedua pundaknya. Maka ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian sunnah yang keenam, as-sadisa di antara sunnah-sunnah haji
adalah al-mabit bi Mina lailata Arafah. Bermalam di Mina pada malam Arafah, yakni pada hari Tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah. Kemudian malamnya malam ke-9, namanya malam Arafah. Maka disunahkan bagi jemaah haji di malam ke-9 ini untuk bermalam di Mina. Ya. Bermalam di Mina di tanggal atau di malam ke-9 Dzulhijjah hukumnya sunnah. Sedangkan bermalam di Mina di tanggal atau di malam 11, 12 dan 13 hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ini yang membedakan antara mabit di Mina di malam ke-9 dengan mabit di Mina di malam 11, 12, 13. Ya, kalau di malam 11, 12, 13 hukumnya wajib, termasuk wajib haji. Sedangkan bermalam di malam ke-9 ya, yang pagi harinya nanti berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah, maka hukumnya sunnah. Yang ketujuh di antara sunnah-sunnah haji kata penulis, at-talbiyatu min hinil ihrami ila ramyi jamratil aqabah. Bertalbiyah, memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak talbiyah ya, dimulai ya setelah dia berihram sampai melakukan jamratul aqabah di tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Maka jemaah haji disunahkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah setelah dia berihram ya sampai tanggal 10 Dzulhijjah ya, sampai sebelum dia melakukan jamratul aqabah. Yang kedelapan, ats-tsaminah di antara sunnah-sunnah haji adalah al-jam'u bainal maghrib wal isya bi Muzdalifah taqdiman. Menjama' antara salat maghrib dan salat isya di Muzdalifah dengan takdim, yakni mengerjakan di waktu maghrib. Ya, menjamak takdim antara maghrib dan isya di waktu maghrib. Setelah sampai di Muzdalifah, setelah ya beranjak dari Arafah, setelah wukuf di Arafah kemudian terbenam matahari berangkat ke Muzdalifah, maka disunahkan untuk ya jamak takdim setibanya di Muzdalifah. Ya, ini juga sunnah. Maka di antara nama Muzdalifah itu jamak. Jadi antara nama untuk Muzdalifah, Muzdalifah disebut dengan jam'un. Karena di sana disunahkan menjamak antara maghrib dengan isya. Yang terakhir yang ke-9 di antara sunnah-sunnah haji adalah al-wuquf bi Muzdalifah 'indal masy'aril haram minal fajri ila syuruqi in tayassar. Wa illa fa Muzdalifatu kulluha mauqif, yakni wukuf sejenak ya, yakni berdiam sejenak di Muzdalifah setelah salat subuh ya sampai sebelum matahari terbit. Ya, setelah subuh disunahkan sampai menjelang matahari terbit. Ingat, menjelang matahari terbit ya, disunahkan jamaah untuk berdiam di Muzdalifah, memperbanyak zikir dan doa sebelum bertolak ya ke Mina dari Muzdalifah. Maka disunahkan untuk wukuf sejenak, berdiam sejenak ya di Muzdalifah di pagi harinya setelah salat subuh ya sampai sebelum matahari terbit ya. Kalau memungkinkan di daerah Masy'aril Haram, di tempat atau di tanah-tanah haram. Ya, kalau tidak memungkinkan maka semua Muzdalifah bisa dijadikan sebagai tempat untuk yakni wukuf. Ya, berdiam sejenak setelah salat subuh sampai sebelum matahari terbit. Ya. Di antara dalil dalam masalah ini adalah hadis
Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Umar bin Khattab mengatakan, "Innal musyrikina kanu la yufiduna min jam'in hatta tashruqa asy-syams ala thabir. Fakhalafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa afadha qabla an tatlu'a asy-syamsu." Kata Umar ibn Khattab, dahulu orang-orang musyrikin, ya orang-orang kufar Quraisy, mereka tidak beranjak dari jama', yakni Muzdalifah. Ya, kata Umar, orang-orang musyrikin mereka tidak beranjak dari jama', yakni Muzdalifah, kecuali ketika matahari sudah cukup tinggi. Ya, sudah cukup tinggi, sudah terbit dan sudah agak naik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, menyelisihi perbuatan orang-orang musyrikin. Fa afadha qabla an tatlu'a asy-syams. Maka Nabi beranjak dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Ya, kalau orang-orang musyrikin setelah matahari terbit mereka baru berangkat ke Mina, ke Mekah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perbuatan orang-orang musyrikin dengan berangkat atau bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Ya, maka disunahkan bagi jemaah haji yang malamnya mabit di Muzdalifah, setelah salat subuh berdiam sejenak, berzikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari hendak terbit maka dia bertolak ke Mina, ya, untuk kemudian menuju ke kota Mekah. Wallahu alam. Ini ya terkait dengan rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah haji. Kita bahas ya poin berikutnya tentang larangan-larangan ihram, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Untuk pertanyaan kita pending dulu ya sampai kita membahas tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bahas, kita rampungkan ya tata cara haji Nabi alaihi salatu wasallam, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.